Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis sudah sampai pada pembahasan 40 karomah yang diberikan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 karomah diberikan di dunia dan 20 karomah diberikan di akhirat. Alhamdulillah, pembahasan 40 karomah ini sudah selesai dibahas ya pada minggu yang lalu, minggu sebelumnya. Namun demikian Imam Ghazali menjelaskan ya di dalam kitab Minhajul Abidin bahwa sesungguhnya karomah para wali atau orang-orang yang dicintai oleh Allah itu lebih dari 40 gitu. Jadi yang 40 ini ya, yang 20 di dunia, 20 di akhirat ini hanya pokok-pokoknya saja. Kalau diurai menurut Imam Ghazali ya tidak akan cukup pembahasan dalam kitab ini. Maka selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan soal karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai ketika di akhirat ya. Itu dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang istimewa. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma akhfalahum min qurrati ayunin jazaa'am bima kanu ya'malu. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsun ya, seseorang atau setiap jiwa itu tidak mengetahui ma akhfa, sesuatu yang lebih samar, sesuatu yang lebih tersembunyi lahum kepada mereka min qurrati ayun, dari keindahan pandangan mata. Jadi artinya bahwa keindahan-keindahan yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti itu tidak bisa dipahami oleh pandangan kita saat di dunia. Itu. Jadi artinya pandangan kita di dunia itu hanya bisa memandang hal-hal yang disebut indah. Itu. Misalnya melihat pantai, melihat gunung, melihat keindahan-keindahan alam. Itu sebatas apa yang bisa dinikmati oleh mata. Namun kenikmatan di akhirat ya, itu lebih dari itu. Gitu. Ma'akhfa lahum min qurrati ayun. Jadi lebih indah dan lebih membuat pandangan mata itu menyenangkan ya. Qurratu ayun itu membuat indah pandangan mata kita karena kenikmatan-kenikmatan yang dilihat di akhirat kelak itu
itu lebih istimewa dan tidak ada di dunia. Maka orang-orang yang diberikan anugerah memperoleh anugerah ini, ya tentu tidak ingat apa yang menjadi kebanggaan, kenikmatan di dunia, karena tidak ada apa-apanya. Hal ini dijelaskan, fasilitas ini jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka yang telah berbuat amal kebaikan secara ikhlas waktu di dunia. Jadi catatannya ini sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh secara ikhlas pada saat di dunia, maka akan memperoleh fasilitas-fasilitas yang istimewa, yang keindahannya tidak pernah ditemukan oleh pandangan hissi kita, pandangan mata lahir kita. Penjelasan ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi yang berbunyi bahwa keindahan alam akhirat atau keindahan surga itu kan di alam akhirat. Khuliqa fiha ma la ainun ra'at, diciptakan sesuatu yang mata ini tidak pernah melihat. Bisa dibayangkan mata kita itu tidak pernah melihat keindahan-keindahan yang ada di surga atau di akhirat. Ini berarti kan tidak bisa dihayalkan, karena keindahan-keindahan ini nyata, tapi mata lahir kita belum pernah merasakan pandangan itu. Yang kedua, wala udunun sami'at, misalnya merdunya suara qori'ah atau penyanyi yang suaranya bagus, atau nasyid yang suaranya bagus, itu juga tidak bisa menggantikan keindahan-keindahan alunan suara di akhirat kelak. Wala udunun, dan telinga pun tidak pernah mendengar. Kalau kita ini di dunia ini kan mendengar suara yang paling indah itu apa? Kan suara, kalau kita umat Islam qori'ah, lantunan ayat-ayat Al-Quran atau lantunan sholawat dan sebagainya. Tapi di akhirat yang kita dengar keindahannya di luar dimensi itu. Artinya lebih istimewa daripada keindahan suara di dunia. Wala khotor ala qalbin basar, wala khotorun, dan juga tidak pernah terlintas ala qalbin basar, atas hati manusia. Jadi tidak pernah ada lintasan di hati manusia yang menghayalkan keindahan-keindahan di alam akhirat. Hadis ini membuktikan bahwa keindahan di dunia ini semu dan sementara. Sementara keindahan akhirat itu jauh lebih indah dan kekal. Karena itu bagi umat Islam tentu orientasinya harus berubah. Kalau yang selama ini menjadikan dunia hanya sebagai target hidupnya, yang penting bisa makan, sukses gitu. Tidak pernah mikirin ibadah, tidak pernah mikirin bagaimana hidup setelah kematian nanti, dan juga tidak pernah mikirin bagaimana bekal nanti di akhirat. Maka orang-orang yang seperti ini akan menyesal nanti. Nah, dengan mendengarkan penjelasan uraian dari Syekh Nafis Al-Banjari ini tentang keindahan-keindahan yang istimewa di alam akhirat, di surga, yang ini fasilitas ini diberikan oleh Allah kepada
hamba-hamba yang dicintai. Siapa hamba-hamba yang dicintai? Siapapun, ya. Jadi tidak melihat identitas dan juga tidak melihat keturunan, ya. Dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun di antara kalian yang benar-benar paling takwa di sisi Allah, itulah yang paling mulia. Jadi siapapun, ya, tidak bisa membanggakan nasab, tidak bisa membanggakan keturunan, tidak bisa membanggakan identitas, tidak bisa. Karena Al-Quran tegas, ya, bahwa yang paling bertakwa inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan kita itu diterima oleh Allah, berarti bisa jadi ketakwaan kita ini yang akan menjadi penilaian, ya, yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Karena apa? Ketakwaannya penuh dengan keikhlasan, ya. Ibadahnya tidak karena makhluk lagi, tidak karena manusia lagi. Berbuat sesuatu sekecil apapun sudah didasari keikhlasan karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena atasan, gitu. Kalau kita sudah biasa membiasakan diri berbuat sekecil apapun karena Allah, beribadah apapun karena Allah, maka makhluk ini akan hilang, akan sirna, nggak menarik, gitu. Tapi kalau kita takutnya kepada makhluk itu dominan, maka Allah hilang, sirna, karena lebih dominan ketakutannya kepada makhluk lah. Dalam belajar ilmu tasawuf, ya, kita diberi bekal Allah lah sebagai tujuan beribadah. Tidak boleh, ya, menjadikan selain Allah sebagai tujuan. Tidak boleh juga kita beribadah hanya sekedar mencari pujian orang. Tidak juga mencari pujian atasan. Sebab kalau kita ibadahnya orientasi pujian, itu pasti sulit untuk ikhlas. Dia berbuat sesuatu kalau ada orang. Gak ada orang, gak berbuat sama sekali. Ini pertanda bahwa dia belum mencapai pada kualitas keikhlasan yang sesungguhnya, ya. Karena itu, ya, kita terus berlatih, melatih diri, gitu. Kita berbuat sekecil apapun, yang dipandang adalah Allah, bukan makhluknya. Nah, namun demikian, ya, kita harus punya adab, ya, punya akhlak. Jangan sampai kita semua karena Allah kemudian kita lupa adab, lupa akhlak. Akhirnya tidak menghormati yang lain, menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini karena apa? Pandang aku karena Allah. Nah, ini yang tidak pas. Jadi prinsip kita karena Allah oke, tapi harus juga berpegang pada adab dan akhlak. Itu. Selanjutnya Syekh Nafis mengutip pendapatnya Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ya. Beliau menyampaikan, ketahui olehmu bahwa bagi orang yang mendapatkan karomah, ya, itu adalah orang-orang yang masuk pada kriteria aulia ilah, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menjadi aulia ilah, aulia ini jamak, ya, mufradnya waliyun, jamaknya aulia. Itu orang yang mendapatkan taufik di sini. Taufik itu apa? Taufik itu petunjuk dari Allah, ya, dipertemukan dengan seorang guru yang bisa memberikan bimbingan ilmu, kemudian bisa membimbing untuk mengamalkan, sehingga bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kemudian ilmu ini diamalkan secara istiqomah. Karena keistiqomahan ini Allah melirik, mengangkat seorang hamba ini menjadi kekasihnya. Lah ini namanya taufik.
Itulah tanda-tanda taufik jelas kita didekatkan oleh Allah dengan ya orang yang bisa memberikan pemahaman ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tanda-tanda kita dijauhkan oleh Allah, ya pasti kita akan tidak bisa mendekati orang-orang yang bisa memberikan penjelasan ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yaitu kekal taufik bagi mengerjakan taat. Dia istiqomah dalam ketaatan. Ya, ketaatan ini ya dipraktikkan dalam bentuk sholat 5 waktunya tertib, ya. Terus disempurnakan, misalnya bisa jamaah, ya lebih utama, ditambah sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, ini semakin sempurna lagi. Terus selain itu bukti ketaatan lain, menjauhi segala yang dilarang. Ya, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, apa yang diperintahkan kita laksanakan. Itu bukti kalau kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terpelihara dari mengerjakan maksiat. Itu. Ciri-ciri kalau kita itu dicintai oleh Allah, ya. Kita didekatkan dengan orang-orang yang bisa memberikan pencerahan ilmu. Kemudian yang kedua, kita didekatkan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Akhirnya sholat 5 waktu kita terjaga. Ketika sholat 5 waktu kita terjaga, secara otomatis potensi untuk melakukan kemaksiatan itu juga kecil. Berbeda dengan orang yang jauh dari ulama, jauh dari kiai, kemudian tidak pernah ngaji, terus di situ dia berkumpul ya dengan teman yang temannya ini punya karakter tidak baik. Ya, istilahnya minum-minuman dianggap hal yang biasa, zina dianggap yang biasa. Lah, orang-orang yang seperti ini ya, ini sudah punya kapling tersendiri. Itu artinya bahwa orang ini belum mendapatkan taufik dari Allah. Tapi kalau kita ya melihat alhamdulillah kita didekatkan dengan para kiai, para ustadz, kita mendapatkan bimbingan ilmu, kita bisa ibadah secara istiqomah, memperbaiki diri, ya. Akhirnya terus bisa semakin baik kualitas ibadahnya, lahir batinnya, sampai akhirnya ya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dicintai. Nah, ini karena apa ya? Karena tadi Allah mendekatkan dengan orang-orang yang dicintainya, sehingga terproteksi dari segala kemaksiatan. Itu. Ya, sebab kalau di ya, perkotaan ya, bahkan sekarang juga bisa terjadi di mana-mana. Itu kalau kita salah pergaulan, ya, itu pasti akan semakin keseret, semakin jauh dari Allah. Misalnya kita sekali berteman dengan orang yang punya kebiasaan buruk minum, ya, atau nggak pernah sholat lah, kita temenin, gitu. Pasti lama-lama kita akan juga kena pengaruhnya. Akhirnya telat sholat, terus kelewatan sholat itu. Akhirnya lama-lama lupa sholat. Kenapa? Karena pengaruh buruk teman yang tidak baik. Tapi kalau kita berdekatan dengan orang yang baik, pasti hal-hal yang positif itu akan mudah menular kepada kita. Itu. Jadi ciri-ciri orang yang ya dicintai oleh Allah, ya dijaga dari segala kemaksiatan. Kemudian dia dalam menjalankan ibadah itu istiqomah. Ya enggak aneh-aneh ibadah, sholat 5 waktu istiqomah, sholat sunnahnya istiqomah, zikirnya istiqomah, ngajinya istiqomah. Kalau kita dalam kegiatan mingguan ya, ini sudah bisa menetapi ini secara istiqomah, ini sudah luar biasa. Gitu ya, kecuali ada udzur, ya, ada udzur, ada alasan yang menyebabkan
berhalangan. Tapi kalau kita selama ada waktu luang kemudian kita beraktivitas dengan ibadah yang rutin, jadi kalau kita tidak ngaji ya ngajar gitu. Ada dua pilihan. Kalau kita posisinya masih santri ya ngaji. Tapi suatu saat ya ketika kita dibutuhkan untuk ngajar ya berarti harus siap untuk mengajar itu. Lah posisi ini menjadi penting karena ini menjadi wasilah taqarrub ilallah. Ya sekecil apapun kita misalnya mendapatkan amanah hanya ngajar sebagai guru ya, hanya untuk ngajar Iqra misalnya atau ngajar sholat, ngajar tajwid, walaupun sederhana seperti ini, kalau itu istiqomah ya, itu pasti Allah akan memberikan balasan keberkahan lahir dan batin gitu. Itu pasti. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan kesungguhannya di dalam berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman Nabi dulu ya harus ikut perang karena zaman itu ya harus satu-satunya jalan untuk melawan kafir Quraisy ya harus perang. Tapi kalau di zaman sekarang jihad di jalan Allah bisa melalui banyak cara ya. Ngaji, ngajar itu salah satu sarana jihad kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kita bisa lakukan istiqomah, ini sudah satu karomah gitu. Jadi kalau kita sudah memperoleh satu keistiqomahan ya dalam beraktivitas mingguan ya. Contoh ngajinya istiqomah ya, kemudian ngajarnya istiqomah gitu. Ibadahnya istiqomah, aktivitas harian istiqomah. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesungguhnya istimewa. Gitu. Lah istiqomah yang demikian ini menurut para arif itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi seorang santri, seorang murid, seorang salik yang istiqomah ibadahnya, istiqomah ngajarnya, istiqomah ngajinya, istiqomah zikirnya, istiqomah riyadhah mujahadahnya, ini ternyata terlebih baik dari 1000 karomah. Nah, tentu baik menurut siapa? Tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memahami karomah itu karomah yang sifatnya khariqul adah. Contoh misalnya ya dia bisa terbang gitu. Terus dia bisa ditembak tidak mempan, dibacok tidak mempan. Ini bukan karomah ya. Orang belajar ilmu hikmah ya, dengan mengamalkan amalan tertentu bisa. Tapi kalau yang dilakukan oleh seorang mulik, seorang salik yang istiqomah tadi, ini ternyata di sisi Allah lebih istimewa tinimbang ya hanya sekedar model karomah-karomah yang khariqul adah. Memang ada orang-orang yang dicintai oleh Allah diberikan karomah khariqul adah, itu ada. Tapi itu sifatnya sementara, tidak temporer, tidak terus-terusan, itu tidak. Ya, contoh Ibrahim ibnu Adham, ya, itu ya, salah satu sufi yang paling masyhur. Ya, suatu ketika ya beliau setelah selesai kholwat itu ingin nyebrang laut, mau naik kapal itu tidak punya duit gitu. Terus dia mengadu sama Allah, berdoa, ya Allah
Rabbi inni dhaifun, inni fakirun, inni dalilun, ya. Hum sa'aluni ma laisa indi, gitu. Ya Allah, mereka meminta bayaran ya untuk nyebrang tadi, tapi aku tidak punya apa-apa ya Allah. Nah, akhirnya salah satu karomah yang muncul ya di sekelilingnya itu ya keluarlah emas. Ini namanya karomah. Karena pada saat Ibrahim bin Adham ya tidak punya apa-apa tapi butuh untuk bisa bayar untuk bisa ikut dalam perahu ini kan harus bayar, nggak bisa gratisan gitu. Ya mohon kepada Allah, akhirnya diberikan banyak emas, tapi yang diambil sesuai dengan kebutuhan. Ya ini artinya Ibrahim bin Adham ya sudah tidak memiliki ya nafsu yang bahimiyah, ya artinya nafsu rakus itu nggak ada. Kalau yang nafsunya rakus kan akan kelihatan. Ya diuji misalnya dia butuh duit terus dikasih banyak, terus di situ akan kelihatan sejauh mana nafsunya, sejauh mana dia mampu mengendalikan diri. Ibrahim bin Adham berhasil tidak menarik lagi, yang diambil secukupnya hanya untuk bayar yaitu perahu. Ini contoh karomah. Begitu juga karomah-karomah para wali ya, itu pasti biasanya ciri-ciri wali itu punya karomah itu, dan karomah ini sifatnya sementara, tidak seterusnya gitu. Makanya kalau ada orang kok demonstrasi karomah terus-terusan gitu, ini menurut saya ya bisa diragukan ya, karena karomah itu anugerah dari Allah diberikan kepada kekasihnya hanya sementara untuk meyakinkan bagi orang-orang yang melihat bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Itu bukan karomah yang didemonstrasikan setiap hari ya, itu bukan seperti itu. Nah, menurut kutipan dalam kitab ini, al istiqomah khairun min alfi karomah, ini ternyata ya orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam ngaji, dalam zikir, ini memiliki keistimewaan daripada 1000 karomah. Sebab dengan diberikan istiqomah dalam ibadah ya secara sungguh-sungguh ya, ini lebih baik dibandingkan dengan orang yang diberikan satu karomah. Misalnya begini ya, pas hujan deras tiba-tiba dia menguji karomahnya dengan bismillah ya, hujan berhenti benar gitu. Ini bagi seorang murid yang batiniahnya tidak mapan, ini menjadi istidraj. Karena apa? Akan muncul ujub. Ujub itu heran diri. Oh, wah, gua udah jadi wali nih gitu. Tapi buktinya hujan langsung berhenti gitu. Akhirnya ujub. Setelah itu apa? Kibir, sombong. Nah, ketika sombong dia jatuh lagi gitu. Jatuh lagi dan harus riaduh lagi gitu. Nah, makanya bagi seorang murid, bagi seorang salik, ketika ditutup karomah-karomah yang sifatnya khariqul adah, itu sesungguhnya ada tujuan. Ya, ini sesungguhnya lebih baik. Sebab kalau diberikan ketika batiniahnya tidak siap, itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi bahaya. Akhirnya sombong, kemudian karomah dijadikan sebagai satu kebanggaan dan kesombongan, dan ini pasti ya dia akan terlempar ya dari posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah kemasukan virus ana khairun minhu, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain
dirinya merasa paling dekat dengan Allah, merasa dirinya punya karomah, dan ini menyebabkan jatuhnya martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Syekh Ibnu Ibad rahimahullah taala di dalam syarahnya, karomah yang sebenarnya itu hanya hasil ia istiqomah itu. Jadi karomah yang sebenarnya itu diperoleh dari orang-orang yang sudah istiqomah itu. Karena keistiqomahannya suatu ketika dia butuh memohon kepada Allah gitu. Kemudian lintasannya dikabulkan oleh Allah. Itu. Nah, ketika lintasan dikabulkan, ya harus punya proteksi. Pasti ujub takabur nunggu gitu. Kalau kita tidak sadar muncul ujub takabur, wah gua udah wali nih gitu. Buktinya karomah turun. Nah, ini sudah jatuh lagi karena terperangkap dengan tipu daya iblis yang semakin halus itu. Ya. Dan sampai kepada kesempurnaan bermula tempat kembalinya istiqomah itu kepada dua pekerjaan. Jadi orang yang bisa istiqomah itu ya kembali kepada dua prinsip ya. Jadi ciri-ciri istiqomah benar ya. Itu ada dua prinsip. Yang pertama, sah iman akan Allah Ta'ala. Maksudnya keimanannya kepada Allah itu lurus. Ya, kalau kita percaya dengan rukun iman yang 6. Kalau iman kita itu lurus, ya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam rukun iman, ya, tidak aneh-aneh, tidak menyimpang. Nah, ini insya Allah itu tanda-tanda istiqomahnya benar. Itu. Bagaimana kalau dia nampak istiqomah, ya ibadahnya nampak istiqomah, kemudian dari sisi keimanan dia masih main pakai kembang 7 rupa misalnya. Untuk apa ini? Ya ini kembang 7 rupa ya ini untuk apa? Ya, meditasi untuk begini-begini. Nah, ini berarti imannya belum sah, belum lurus. Kalau ini dilakukan ya sulit untuk mencapai kualitas yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena sudah ada ilat yaitu dia melakukan kesyirikan. Gitu. Maka dalam keimanan ini harus lurus, tidak ada syirik khafi maupun syirik jali. Itu. Misalnya dia sudah istiqomah dari si ibadah, kemudian menganggap ya misalnya batu cincinnya itu punya kesaktian gitu. Misalnya siapapun yang pakai cincin saya akan dijamin kebal bacok gitu. Kalau sampai punya keyakinan bahwa batu ini punya kekuatan, ini sudah syirik khafi, bisa syirik jali. Karena menganggap batu benda ya yang sifatnya ciptaan dianggap punya kekuatan. Padahal yang maha perkasa, yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iktikadnya harus lurus, clear and clean ya, nggak ada syirik khafi dan syirik jali. Gitu. Jadi kalau pengen jadi wali yang beneran, jangan main-main dengan wilayah-wilayah syirik khafi maupun syirik jali. Apalagi main dengan dukun ya. Sudah menjadi seorang salik yang menuju Allah, ketika mendapatkan ujian permasalahan hidup tidak mengadu kepada Allah, tidak sabar atas ketetapan Allah, tapi justru larinya ke seorang dukun minta pertolongan. Padahal dukun ini makhluk,
dukun ini juga mumet sendiri, tapi dianggap punya kekuatan yang bisa menolongnya. Nah, ini sudah masuk pada syirik khafi maupun syirik jali, sehingga secara iman dia ternoda. Nah, padahal syaratnya harus sah imannya, tidak ada syirik khafi maupun syirik jali. Yang kedua yaitu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zahir dan batin. Yang kedua, syarat yang kedua ya, bagi orang yang istiqomah yang lurus, ittiba'ur Rasulillah zahiron wa batinan. Jadi artinya secara lahiriah mengikuti semua tatanan syariat Nabi Muhammad SAW. Waktunya sholat ya sholat, waktunya jamaah ya jamaah, ya tidak lantas punya dalil baru, merasa makomnya tinggi, saya sudah enggak level sholat lagi. Ya, ini namanya sudah tidak mengikuti syariat Nabi secara zahiron. Jadi kalau ada orang ya, meninggalkan syariat sholat dengan alasan punya kedudukan makom tinggi di sisi Allah, apalagi ngaku wali, jangan pernah percaya. Karena di sini syarat utama harus mengikuti syariat Nabi zahiron wa batinan. Yang kedua dari aspek batin. Ya, aspek batin ini jangan sampai kita mengikuti Nabi aspek zahir tok gitu. Yang berkaitan dengan aksesoris ya, seperti ya berjubah gitu. Terus ya pakaiannya agak cingkrang gitu. Ya, kemudian dipahami secara tekstual. Terus tidak memahami aspek batinnya. Contoh misalnya dia menemukan hadis yang berkaitan dengan ya celana yang harus ya, agak cingkrang misalnya. Terus itu dipakai, dibanggakan, terus merasa dirinya paling sunnah, menganggap yang lainnya tidak sunnah. Ini juga termasuk tidak sempurna mengikuti Nabi. Karena kalau sempurna mengikuti Nabi, dohirun wa batinan harus diikutin. Dohirnya syariat Nabi diikutin, batinnya yaitu menjaga hati, tidak riak, tidak ujub, tidak takabur. Ini juga syariat batin dari Nabi. Kalau aspek batin tidak dilakukan, ya tidak sempurna. Maka kalau ada orang mau pengen ngikut Nabi, ya harus dohirun wa batinan. Nah, sementara ini ada kelompok yang aspek dohir tok gitu. Hanya ngikutin aksesoris gitu ya. Hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tapi dianggap ini yang paling utama. Sementara akhlak, kemudian terkait dengan penyakit-penyakit batin tidak pernah dihiraukan. Dianggap itu bukan syariat Nabi. Padahal ibadah yang didasarkan pada aspek dohir tok, kalau batinnya tidak dipahami, justru banyak terseret pada penyakit riya, ujub, takabur. Dan apapun amal ibadah apabila terkena virus riya, ujub, takabur, pasti rontok dengan sendirinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa harus lahir batin? Supaya amal kita itu amal yang berkualitas, amal yang bisa dipetik di akhirat nanti.
Dan wajib atas hamba itu bahwa jangan ia loba melainkan atas kedua. Itu. Dan adapun karomah yang pada menyalahi adat itu, maka yaitu tiada kebilangan dengan dia itu pada ulama yang muhakkik, karena ia terkadang dianugerahi karomah yang menyalahi adat itu orang yang belum sempurna baginya istiqomah. Nah, ini diingatkan oleh mu'alif, jangan sampai kita terobsesi pengen punya karomah, itu jangan. Sebab kalau ada obsesi keinginan kemudian diuji oleh Allah, diberikan, ini justru yang terjadi madorot. Gitu. Yaitu tadi contohnya ujub, takabur. Gitu. Apalagi ya kalau seorang murid misalnya, ya pengen, ya Allah berilah salah satu karomah supaya nampak saya sakti ya Allah. Gitu. Nah, terus diuji benar sama Allah. Tiba-tiba ada orang sakit, ya terus dikasih minum air sembuh. Ya, ini bisa. Jadi ini istidrot, sebab batiniahnya belum mapan. Ketika dia merasa bahwa gara-gara orang ini dikasih minum menjadi sembuh, yang terjadi adalah kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Allahnya hilang. Nah, ini namanya istidrot. Kalau itu terjadi pasti akan kebanting lagi, gitu. Akan jatuh lagi pada makom yang di bawahnya lagi. Kenapa? Karena batiniahnya tidak siap. Itu. Jadi jangan sampai kita ya punya lintasan-lintasan pengen karomah yang khariqul adah, yang aneh-aneh. Nah ini kalau dikasih benar, batin kita tidak siap, justru itu menjadi malapetaka. Kata Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, hanya saja adat istiqomah itu dua karomah yang menghimpunkan keduanya lagi, meliputi kedua. Ya, menurut Syekh Abdul Hasan As-Sazili, bahwa karomah yang pertama itu karomah iman. Ini yang istimewa, yang harus kita syukuri. Karomah iman dengan bertambah yakin dan suhudul iyan. Ya, bagi para salik, ini menurut Syekh Abu Hasan As-Sazili, bahwa yang istimewa bagi seorang murid salik yaitu diberikan karomah berupa ketetapan iman, kemudian keimanannya semakin bertambah yakin dari ilmu yakin, ya, kemudian berproses menjadi ainul yakin, berproses sampai akul yakin. Ini sesungguhnya karomah. Kalau seorang salik kok merasakan ini sesungguhnya karomah yang istimewa. Ya. Kemudian ditambah suhudul iyan. Suhudul iyan itu anugerah yang diberikan oleh Allah, mampu memandang segala sesuatu, iyan itu segala sesuatu yang ada di semesta, dipandang secara lahir dengan mata lahiriah, mata batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam melihat sesuatu iyan atau asya, Allah yang selalu diingat. Melihat apapun wujud, Allah yang selalu dilihat. Nah, ini anugerah yang istimewa bagi seorang murid dan seorang salik, bukan karomah yang sakti-saktian tadi. Gitu. Yang kedua, karomah amal. Kalau ada seorang murid kok istiqomah amalnya, istiqomah zikirnya, istiqomah ibadahnya, ini sesungguhnya karomah. Itu. Yaitu mengikuti dan menuruti akan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ini sudah satu karomah. Itu. Maka barang siapa dianugerahi kedua karomah tersebut, dijadikan dirinya ingat akan yang lain daripada keduanya, maka yaitu hamba yang sangat kadzab, lagi yang mempunyai kesalahan pada ilmu dan amal. Jadi jangan sampai ya kita salah melangkah. Itu salah melangkah itu begini, sudah dikasih anugerah
berupa keimanan yang terus berproses tingkat keyakinannya sampai bisa syuhud, kemudian bisa beramal secara istiqomah, menjauhi segala yang dilarang, mengamalkan segala yang diperintahkan. Ini satu karomah yang istimewa, tapi tidak pernah disadari. Kemudian punya keinginan pengen karomah yang lain-lain, pengen karomah yang tadi, kesaktian-kesaktian tadi. Nah, ini menurut mu'alif ya, kalau seandainya keinginan ini diberi oleh Allah, ini justru menjadi istidrat, yaitu cara Allah untuk menyesatkan seorang hamba. Contoh tadi, dia sudah bagus istiqomah ngaji, istiqomah ibadah, tiba-tiba pengen karomah, terus Allah mengabulkan lintasannya. Nah, tadi contohnya tiba-tiba ada orang sakit, dikasih minuman, terus sembuh. Nah, apa yang terjadi? Pasti muncul ujubnya, muncul kibirnya, sombongnya, kemudian selanjutnya apa? Praktek. Nah, ketika sudah praktek, nah berarti dia sudah memilih posisi sebagai dukun daripada seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh mu'alif ini sangat bermanfaat sekali bagi kita supaya kita tidak terpedaya dengan ragam-ragam karomah yang sifatnya khariqul adah. Andai kita suatu saat memperoleh itu, kembalikan kepada Allah, jangan dijadikan sebagai alat kebanggaan, apalagi jangan sampai dijadikan alat kesombongan, karena semua itu ujian dari Allah bagi para salik yang sedang bersungguh-sungguh menuju kepadanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, ya, selamat dari tipu daya karomah-karomah yang menipu, dan diberikan kekuatan istiqomah di dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan diberikan anugerah sampai usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. 21.16 ya, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ya, zikir karena ngaji waktunya sudah 21.16 ya. Al-Futuhatnya minggu yang akan datang.